Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jurnal Horor. Untuk cerita kali ini berjudul Tumbal Pesugihan. Tiba-tiba HP bapakku berbunyi, menyela yang sedang asyik berbincang dengan bapak. "Iya dek, ada apa?" tanya bapakku kepada si penelpon itu. "Oh ya sudah, saya tunggu di rumah ya," lanjutnya. Setelah bapak menutup telepon itu, aku pun bertanya, "Siapa pak?" "Mamangmu, katanya mau kesini." "Oh ya sudah kalau begitu pak, Chandra keluar dulu." "Hati-hati." "Iya pak," pungkasku seraya melangkahkan kaki keluar rumah. Hari ini matahari bersinar sedikit malu-malu, berbeda dengan angin yang tanpa beban menerpa wajahku. Waktu yang tepat untuk bermain bola bersama kawan-kawan. Oh iya, perkenalkan, aku Chandra Irawan. Sehari-hari aku hanya bertiga saja dengan bapak dan ibu. Biasanya bapakku membantu ibu di warung yang letaknya lumayan agak jauh dari rumah kami. Terkadang aku pun membantunya jika tak ada hal lain yang harus kukerjakan. Namun seperti yang aku katakan, hari ini begitu indah. Sayang sekali jika harus terlewatkan begitu saja. Jadi kukumpulkan teman-teman di lapangan berumput yang biasa kami pakai untuk bermain bola. Setelah puas menghabiskan waktu, aku pun memutuskan untuk pulang. Dari kejauhan terlihat kerumunan orang sedang berkumpul di depan rumahku. Takut sesuatu terjadi pada bapak, aku mempercepat langkah kakiku. Jantung berdebar dengan kencang. Saat mendekati halaman rumah, tiba-tiba Mang Cecep menarik tanganku. "Chan, jangan masuk ke rumah. Kamu langsung aja ke rumah Mamang. Nginep di rumah Mamang ya malam ini," ujar Mang Cecep. "Emang kenapa Mang?" tanyaku. "Gini Chan, tadi kan Mang Dadi ke rumahmu, terus berantem gitu sama bapakmu," jelasnya. "Berantem gimana Mang? Bapak gak kenapa-napa tapi kan Mang?" Aku bertambah panik, bersiap ingin melihat kondisi bapakku. Sabar atuh Kasep," tarik Mang Cecep. "Bapak mah gak kenapa-napa, tadi tengkar mulut aja sama bapakmu," imbuh Mang Cecep sambil menggandengku menuju rumahnya. "Sebenarnya ada apa sih Mang?" tanyaku penasaran. "Tadi bapakmu cerita ke Mamang. Katanya Mang Dadi mengajak bapak untuk pesugihan. Dan tumbal pesugihan itu harus anak kandung." "Hah? Apa Mang Dadi sudah gila?" ujarku tak percaya dengan apa yang baru saja diceritakan Mang Cecep. Memang sudah menjadi rahasia umum di kampungnya kalau Mang Dadi suka dengan pesugihan atau hal-hal seperti itu. Tapi aku sama sekali tidak menyangka kalau dia bisa sampai seperti itu. "Itu dia Chan, bapakmu jadi mengkelap. Bapakmu udah coba nasihati mamangmu itu, tapi sepertinya mamangmu tetap kekeh." "Sekarang Mang Dadi masih di rumah Mang. Udah pulang pas tetangga pada datang. Mamang aja kaget dengar suara bapakmu marah-marah." Mang Cecep menjelaskan panjang lebar kejadian tadi siang dan kenapa aku harus menginap di tempatnya sambil membawakan segelas minuman untukku. Ada sedikit penyesalan yang tertinggal di hatiku. Seandainya saja aku tadi di rumah. Tapi ya syukurlah bapakku tidak kenapa-napa. Dengan perasaan gelisah, akhirnya malam itu pun aku tidur di tempat Mang Cecep. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya
agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. 1 minggu setelah pertengkaran Bapak dan Mamang, kami kembali mendapatkan telepon dari salah seorang kerabat kami. Telepon yang mengabarkan berita duka. Melati, anak Mang Dadi yang pertama, meninggal dunia. Aku bersama Bapak dan Ibu pun langsung ke rumah Mang Dadi. Di perjalanan menuju rumah Mang Dadi, tersirat sejuta tanya di benakku. Terlebih saat Bapak bercerita kalau baru 2 hari yang lalu Bapak bertemu dengan Melati yang sedang bermain dengan teman-temannya. Kenapa tiba-tiba? Apakah ini ada hubungannya dengan pertengkaran minggu lalu? Benarkah Melati, sepupuku yang baru 10 tahun itu, menjadi tumbal? Ku tepis semua itu, tak ingin berprasangka buruk pada Mamang. Tak mungkinlah ia setega itu. Hanya untuk kenikmatan duniawi, ia mengorbankan putrinya. Sesampainya kami di rumah Mang Dadi, jenazah Melati akan dimandikan. Ibu pun langsung bergegas untuk membantu prosesi pemandian jenazah. Sedang aku dan Bapak menemui Mang Dadi dan istrinya yang berada di dalam rumah. "Di, ini kenapa Melati bisa sampai begini, Di?" tanya Bapak ke Mang Dadi. "Melati udah hampir seminggu ini sakit, Kang," jawab Mang Dadi. "Sakit apa Melati?" tanya Bapak seakan tak mempercayai keterangan Mang Dadi. "Belum sempat dibawa ke dokter," kilah Mang Dadi sambil tertunduk lesu. Aku pun mencoba untuk menahan Bapak untuk bertanya atau memojokkan Mang Dadi. Walaupun aku tahu Bapak tidak dapat menerima alasan Mang Dadi. Tapi aku tak ingin Bapak dan Mamang bertengkar lagi. Saat ini ruangan ini cukup diisi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran para pelayat, yang diiringi isak tangis saudara-saudaraku dan jeritan pilu seorang ibu yang harus tiba-tiba kehilangan putrinya. Aku tak ingin ruangan ini ditambah suara riuh pertengkaran Bapak dan Mamang. Setelah beberapa menit, Melati selesai dimandikan. Sepupuku yang belum menatap sampai ke sudut dunia, kini harus menutup matanya selamanya. Melati dibaringkan di atas sebuah tikar yang telah dilapisi dengan kain putih yang telah ditaburi wewangian. Tangan kanannya sudah mendekap rapat tangan kirinya. Kapas dan wangian pun sudah ditambahkan. Melati telah siap menggunakan pakaian terakhirnya. Ikatan demi ikatan. Tiba-tiba Ustadz Aki, Ustadz yang bertugas mengkafani Melati, berteriak dan tertawa terbahak-bahak. Semua yang berada di sana terperanjat melihatnya. Suasana menjadi hening seketika. "Jiwa ini tidak cukup. Hahaha. Tambah lagi, Dadi," ceracau Ustadz Aki. Di saat semua orang terpelanjat dalam kaget, Bapak yang melihat ini menghampiri Ustadz Aki. "Siapa kau? Apa maksudmu?" tanya Bapak. Memang kebetulan Bapakku juga pernah mempelajari kebatinan, sehingga dia mengerti tentang hal-hal yang bersangkutan dengan gaib seperti ini. Aku adalah jin yang dipeliharanya," jawab makhluk yang memasuki tubuh Ustadz Aki sambil menunjuk Mang Dadi. "Apa maksudmu dengan jiwa ini tidak cukup?" tanya Bapak. "Anak yang ditumbalkan ini tidak cukup untukku," sambil menunjuk jenazah Melati. "Aku ingin tumbal yang lain, Dadi." Hahaha. Bapak yang mendengar semua itu tak dapat lagi membendung emosinya. Setelah berdebat dan mengeluarkan jin itu dari tubuh Ustadz Aki yang langsung jatuh pingsan, Bapak menghampiri Mang Dadi. Ditariknya baju Mang Dadi dan seketika itu juga mendarat sebuah pukulan di wajah Mang Dadi. "Bajingan kau, Dadi," umpat Bapak. Dicengkramnya lagi kerah Mang Dadi yang sudah tersungkur. "Kau apakan keponakanku?"
"Kenapa bukan kau saja yang mati?" kata bapak hendak memukul Mang Dadi lagi. Karena sebelumnya aku berhasil menahan tangannya. "Sampai kapanpun aku tak akan terima ponakanku kau giniin, brengsek," lanjut bapak. Kesadaran para tetangga pun sepertinya sudah kembali. Mereka pun membantuku untuk memisahkan bapak dan Mang Dadi. Mereka memegangi Mang Dadi, sedangkan aku dan ibu membawa bapak keluar rumah. Namun bapak langsung mengajak kami pulang. Bapak benar-benar tidak terima atas apa yang sudah dilakukan Mang Dadi terhadap Melati. Di perjalanan pulang pun, sesekali bapak menarik napas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Terlihat jelas guratan-guratan kesedihan dan kekecewaan yang teramat sangat di wajahnya yang telah menua. "Sabar pak, sabar," ucap ibu mencoba menenangkan bapak. "Kok tega bu, Melati itu anaknya bu." Bapak menahan air matanya yang bercampur dengan murkanya. "Iya pak, ibu ngerti maksud bapak. Sudah gila bajingan itu. Demi kenikmatan dunia, anak pun rela dikorbankannya." "Sudah pak, sudah. Semua juga sudah kehendak Allah. Mungkin memang sudah takdir Melati pak," ucap ibu yang masih berusaha menenangkan bapak. Aku hanya melihat dan mendengarkan mereka berdua dalam diam. Tak tahu harus berbuat atau berkata apa untuk menenangkan bapak. Beberapa hari sejak kematian Melati, bapak nampak sedikit berbeda dari biasanya. Aku sering melihat bapak melamun di teras sambil menghela nafas. Terkadang bapak terlihat khawatir, tapi aku tak tahu apa yang dikhawatirkannya. Bapak pun menjadi sulit tidur. "Pak, belum tidur?" tanyaku pada bapak yang sedang menonton TV. Kulihat jam di dinding sudah pukul 2:15 pagi. "Kamu sendiri kok belum tidur?" tanya bapak tanpa mengalihkan pandangannya dari acara reality show yang sedang ditontonnya. "Kebangun, mau kencing pak," jawabku sambil melangkahkan kakiku ke kamar mandi. Saat menuju kamar mandi, hidungku mengendus wangian yang langsung membuat bulu romaku berdiri tegak. Di kamar mandi, wangi itu semakin santer tercium, membuat semakin merinding dan mempercepat acara buang air kecil. "Pak, pak, bapak nyium bau menyan sama bau dupa nggak pak?" "Enggak, udah tidur lagi sana." "Tapi pak, bau kemenyannya kuat sekali loh pak." Aku bersikukuh. "Sudah nggak apa-apa, mendingan tidur lagi sana." Aku pun mengalah dan kembali ke kamar, mencoba memejamkan mata dan membaca doa-doa yang kuhafal, berharap dapat menghilangkan rasa takut. Entah sampai berapa lama, saat aku membuka mata, matahari sudah memasukkan sinarnya melalui celah tirai jendela kamar. Dengan badan masih lemas, aku memulai rutinitas hari ini. Satu persatu aku kerjakan, hingga tak terasa rembulan sudah siap menggantikan tugas sang mentari. Kubersihkan tubuh yang penuh debu jalanan ini terlebih dahulu, lalu mengisi perut yang sudah keroncongan. Jam menunjukkan sudah jam 7 lewat. Setelah selesai makan, kuhampiri orang tuaku yang sedang mengobrol sambil menonton TV. Memang kami jarang makan bersama, namun kami selalu menyempatkan diri untuk berbincang bersama sebelum tidur. "Nonton apa, Pak? Bu, kok kesel begitu?" tanyaku. "Ya mau nonton apa lagi, Chan? Ya bapak mah ngikutin ibumu aja." "Ini loh, dasar ya emang laki-laki tak tahu untung. Istri sudah cantik,
Ibu menjelaskan panjang lebar tentang sinetron yang sedang ditontonnya. Awas kamu ya Chan, kalau nanti kayak gitu. Ibu ulek-ulek loh kamu, lanjutnya sembari menasehatiku. Iya bu, iya. Duh, susah memang kalau wanita sudah nonton sinetron ini. Tak bisa diganggu gugat, tak bisa dibantah, seolah-olah jeritan hati sang tokoh utama adalah jeritan hati mereka sendiri. Chan, kamu nyium gak? Tanya bapak. Wangi itu tercium lagi. Iya pak. Wangi menyan itu dari semilir-semilir menjadi semakin kuat. Seperti menyan itu dibakar di ruang tamu ini. Gak beres ini. Bapak beranjak dari duduknya dan mulai menyisiri dari mana bau itu berasal. Mulai dari kamar mandi sampai dapur. Namun tak ditemukan. Aku pun mengikuti bapak untuk membantu mencari. Aku dan bapak mencari ke setiap sudut rumah. Sampai akhirnya kami ke halaman belakang rumah. Tempat kami biasa menjemur pakaian dan menanam beberapa pohon buah. Pak, ini di sini pak. Teriakku pada bapak ketika kutemukan sebuah nampan berisi bunga 7 rupa dengan nasi tumpeng lengkap. Yang di atas kerucutnya sudah ditancapkan 3 dupa yang terbakar. Beserta cawan berarang yang mengeluarkan bau kemenyan di belakang sebuah pohon rambutan. Apa-apaan ini? Bapak mendatangiku dan terlihat kaget dengan apa yang kutemukan. Namun tak pakai lama, diambilnya segenggam nasi kuning itu. Lantas diinjak-injaknya nampan sajen itu sampai berantakan dan dilemparkan semua keselokan yang berada tak jauh dari pohon rambutan itu. Bapak langsung buru-buru masuk ke dalam rumah dengan sekepal nasi kuning yang diambilnya. Bapak duduk di ruang tamu sambil komat kamit dan memandangi kepalan tangannya yang berisi nasi. Aku dan ibu yang memang tidak mengerti hal seperti itu hanya bisa duduk terdiam memandangi bapak. Kita beralih ke sudut pandang bapak. Setelah ku ambil nasi kuning itu, ku injak-injak nampan berisi sajen itu dan aku lemparkan ke selokan. Aku pun bergegas masuk ke dalam rumah. Akan aku cari tahu siapa orang yang kurang ajar menaruh sajen ini di rumahku. Aku matikan TV yang masih menyala. Terlihat dia sedikit kaget karena tiba-tiba terganggu kesenangannya. Namun aku yakin istriku pasti mengerti. Ku pejamkan mata dan membaca doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diizinkan untuk berbicara dengan gaibnya. Tak lama terasa hembusan angin di sekitar. Tepat di hadapanku sudah ada sosok makhluk kecil yang mengerikan. Tinggi sebetis, mata melotot dengan gigi runcingnya yang mencuat keluar, membuatnya terlihat sangat mengerikan. Assalamualaikum. Siapa kau? Tanyaku. Namun dia hanya mengabaikan salamku dan hanya terkekeh mengerikan. Beberapa kali aku tanyakan, namun dia tetap tak menjawab dan hanya terkekeh. Liurnya selalu menetes setiap kali dia terkekeh, membuat muak melihatnya. Kuraih tangannya dan kucekik dia sembari aku berdoa. Dia berteriak kesakitan sambil meminta untuk berhenti membaca doa. Jawab, siapa kau? Dan siapa yang mengirimmu? Tanyaku lagi. Dadi yang mengirimku untuk mencelakaimu, katanya. Kenapa dia ingin mencelakaiku? Dia tak terima dipermalukan olehmu. Kapan aku mempermalukannya? Saat pemakaman melati. Seketika itu juga tubuhku lemas mendengarnya. Apa yang salah dengan iparku ini?
Dia yang sudah menumbalkan keponakanku, mengapa dia yang dendam padaku? Harusnya aku yang dendam padanya atas apa yang telah dia perbuat pada Melati. Dengarkan aku, kau jin jahanam. Jangan pernah kembali ke rumahku jika tak ingin kau kumusnahkan. Takkan mampu makhluk hina sepertimu menghancurkan aku. Kembali kucengkram lehernya dan kubacakan doa. Dia kembali berteriak kesakitan dan mengiba padaku untuk meminta ampun. Atas izin Allah, tak ada yang tak mungkin. Sekarang pergilah dan jangan kembali, ucapku padanya. Dan seketika itu juga dia langsung menghilang dari hadapanku. Kubuka mataku, terlihat istri dan anakku sedang duduk memandangiku. Yakin sekali kalau saat ini isi kepala mereka sedang bertanya-tanya. Kembali ke sudut pandangku. Aku dan ibu hanya duduk terdiam memandangi bapak. Menit demi menit terlewati. Rasanya lama sekali menunggu bapak membuka matanya. Pikiranku sudah dipenuhi berbagai macam pertanyaan. Salah satunya tentang siapa yang tega berbuat ini pada keluargaku. Kekhawatiran jelas terukir memenuhi wajah ibu. "Bagaimana, Pak?" tanya ibu saat bapak membuka matanya. "Siapa yang ngelakuinnya?" lanjut ibu. "Dadi, Bu. Dia dendam sama bapak, Bu," ujar bapak menghela nafas. "Dendam gimana, Pak? Memang bapak sudah berbuat apa ke Mamang?" Aku kaget mendengar apa yang diucapkan bapak. Dia merasa bapak mempermalukannya di depan warga waktu Melati meninggal. Dia juga tidak terima dengan kata-kata bapak yang menyalahkannya atas kematian Melati. Makanya dia jadi dendam dan ingin mencelakai bapak. Jelas bapak. "Terus kita harus bagaimana, Pak?" tanya ibu yang khawatir. "Ya mau bagaimana lagi, Bu? Kita berserah sama yang di atas, Bu. Allah pasti melindungi kita. Tapi Pak, kalau nanti terjadi apa-apa sama bapak atau keluarga kita, bagaimana, Pak?" Aku pun sama khawatirnya dengan ibu. "Tenang saja, Chan. Sementara ini kita perkuat doa saja. Bapak akan mencari jalan keluar bagaimana baiknya menyelesaikan ini." Sekali lagi bapak menghela napas. "Nanti bapak akan coba berbicara dengan keluarga yang lain." Hari demi hari berganti. Sejak kejadian itu, rumahku tak pernah setenang dulu. Ada saja kejadian gaib yang mengganggu rumahku. Bapak pun semakin terlihat kelelahan. Bagaimana bapak tidak kelelahan? Tiap malam bapak harus berperang sendirian melawan makhluk-makhluk gaib yang silih berganti datang menyambangi rumah. Bahkan dalam tidurnya pun ia disambangi makhluk-makhluk itu. Beberapa kali aku dapati bapak sampai harus pencak silat dalam tidurnya. Apa yang terjadi di dalam keluargaku sudah terdengar oleh keluarga besar bapak. Namun tak ada yang dapat mengambil tindakan nyata terhadap Mang Dadi. Memang kami semua tidak bisa membuktikan bahwa semua ini ulah Mang Dadi. Keluarga besar bapak pun lebih memilih untuk mengasingkan keluarga Mang Dadi secara tidak langsung. Tak ada satupun di keluarga besar bapak yang mengajak keluarga Mang Dadi berbicara. Walau sudah diasingkan oleh keluarga besar, Mang Dadi tetap tidak menghentikan aksinya untuk meneror keluargaku. Setelah tak berhasil dengan bapak, kini ia menyasar ke ibu. Ibuku pun jatuh sakit. Aku dan bapak berencana membawa ibu untuk tinggal sementara di rumah nenek. Sampai di rumah nenek, kami tidak hanya disambut oleh saudara kami yang tinggal dengan nenek, namun juga disambut dengan suara menggelegar nenekku. Nenek kesurupan. Bapak pun langsung menghampiri nenek yang sedang dipegangi oleh mamang yang lain.
Dia dapat mengenyangkanku, ucapnya saat aku memasuki ruang tamu. Jiwanya akan mengenyangkanku, hahaha. Lanjutnya sambil menunjuk ke arahku. Mendengar itu dari mulut nenek, aku langsung diam mematung. Siapa kamu? Mau apa lagi dengan keluargaku? Ucap bapak. Aku adalah utusan yang akan menghabisi keluargamu. Siapa yang mengutusmu? Dadi. Benar, aku yang akan menuntaskan dendamnya padamu, ucapnya. Membuat keluarga bapak yang ada di sana menahan nafas. Tak ada satupun yang berani buka suara, sampai bapak mengeluarkan makhluk itu dari tubuh nenek. Karena kejadian ini, kami pun membatalkan niat kami untuk menitipkan ibu di rumah nenek untuk sementara waktu. Bapak berpikir kalau ibu lebih aman jika berada di dekatnya. Apa yang terjadi dengan nenekku sebenarnya membuat keluarga besar bapak semakin murka dengan Mang Dadi. Namun lagi-lagi mereka tidak dapat berbuat banyak. Kalian tahu sendiri sulitnya berurusan dengan makhluk tak kasat mata, yang keberadaannya sulit untuk dibuktikan. Jadi selain mendiamkan dan menjauhi keluarga Mang Dadi, tak ada hal lain yang dapat mereka perbuat. Beberapa hari setelah kejadian di rumah nenek, bapak dan ibu berangkat keluar kota selama 2 hari. Entah untuk keperluan apa. Yang jelas hanya ada aku sendiri di rumah. Karena kejadian yang menimpa keluargaku, aku merasa tak enak sendirian di rumah. Maka aku memilih menghabiskan waktu di luar rumah, berkumpul dengan teman-teman serta lebih memilih bermalam di rumah Mang Cecep. Baru benar-benar pulang ke rumah setelah bapak dan ibu kembali dari luar kota. Pak, kemarin pas Chandra mau pulang ambil baju, Chandra ketemu Mang Dadi, ujarku pada bapak. Memang aku selalu menceritakan semua yang terjadi di rumah jika bapak dan ibu pergi keluar kota, termasuk saat aku bertemu dengan Mang Dadi. Terus Chandra dikasih uang pak sama Mang Dadi. Terus kamu ambil uangnya? Iya pak, jawabku polos. Karena memang saat mengambil uang itu, aku tak berpikir macam-macam. Ya ampun Chan, kenapa kamu ambil uang itu? Bapak terlihat terkejut dengan jawabanku. Sekarang uangnya masih ada. Chandra taruh di lemari kemarin pak. Tapi tadi Chandra lihat lagi udah gak ada pak. Bapak terlihat lemas mendengar jawabanku. Melihat gelagat bapak yang seperti itu membuat perasaanku pun menjadi tidak karuan. Apa aku sudah berbuat salah? Uang apa yang dikasih Mang Dadi? Ada apa sebenarnya? Jawaban atas pertanyaan itu pun terjawab beberapa hari kemudian. Pak, bapak, teriak ibuku dari kamar. Aku dan bapak yang sedang di dapur langsung menyeruak ke kamar. Kenapa bu? Tanya bapak panik melihat ibuku tersimpu di pinggir tempat tidurnya. Kaki ibu pak, kaki ibu. Ibu terbatah-batah. Ibu gak bisa ngerasain kaki ibu pak. Lanjut ibuku sambil menangis. Bapak menggendong ibu dan mendudukannya di samping ranjang. Kemudian menyibakkan kain yang digunakan ibu dan mencoba menggerakkan kaki ibu. Diangkatnya kaki ibu dan dilepaskan, dengan harapan ibu dapat menahan kakinya. Namun kaki ibu hanya jatuh terkulai. Bapak yang melihat ini pun terduduk lemas. Begitu juga denganku. Aku hanya bisa merangkul ibu yang masih menangis dan berusaha menenangkannya. Menenangkan ibuku yang beberapa menit lalu masih menyiapkan hidangan di meja makan untuk kami makan malam. Menenangkan ibuku tiba-tiba saja tidak bisa berjalan. Ibu yang sebelumnya sehat walafiat tiba-tiba menjadi lumpuh. Bapak beranjak keluar kamar dengan kepala tertunduk.
Beberapa saat kemudian, ku dengar dia sedang berbicara. Aku pun keluar menghampirinya. Kulihat dia sudah menutup teleponnya. Aku pun memberanikan diri bertanya sama bapak, apakah yang terjadi dengan ibu ada hubungannya dengan uang yang aku terima dari Mang Dadi? Namun bapak tak mau menjawab pertanyaanku. Bapak hanya memintaku untuk banyak-banyak berdoa, serta bersiap-siap untuk membawa ibu ke pondok pesantren Mang Ical. Mang Ical adalah sepupu bapak yang tinggal di kota Bogor dan memang sudah lama menjadi salah satu pembimbing di pondok pesantren yang ada di Bogor. Setelah tiba di pondok Mang Ical, bapak pun langsung menceritakan semua kejadian yang kami alami dari awal sampai akhir tanpa kurang satu pun. Mang Ical hanya mendengarkan sambil manggut-manggut tanpa menyela cerita bapak. Setelah bapak selesai bercerita, Mang Ical pamit untuk wudhu dan mendirikan sholat 2 rakaat. Selesai sholat, Mang Ical kembali ke tempat kami menunggu. Ini teh, diminum airnya, sisakan sedikit ya, ucapnya pada ibu seraya memberikan botol air yang dibawanya. Ibuku meminum air itu beberapa tegukan dan menyisakannya seperti yang Mang Ical instruksikan. Setelah itu Mang Ical menuang sedikit air di telapak tangannya dan menyipratkannya ke kedua kaki ibuku. Sambil memejamkan mata, mulut Mang Ical berkomat kamit membacakan doa dan tangannya memijat kaki ibuku. Sesekali terdengar Mang Ical mengerang sambil mengucap Astagfirullahalazim atau Allahu Akbar. Hal ini berlangsung hampir sejam, sampai tiba-tiba saja Mang Ical menyemburkan darah merah dari mulutnya. Bapak yang melihat Mang Ical muntah darah menjadi panik. Saat ingin membantunya, bapak ditahan oleh seorang santri yang memang dari awal kami datang selalu mendampingi Mang Ical. Tak lama kemudian, Mang Ical membuka matanya dan tersenyum pada bapak. "Kang, Kakang tidak apa-apa. Kenapa sampai muntah darah, Kang?" Bapak langsung memberondong Mang Ical dengan pertanyaan. Mang Ical pun menceritakan apa yang terjadi di alam astral pada bapak. Aku pun turut mendengarkan apa yang diucapkan Mang Ical dan sesekali bergidik ngeri, walaupun tak paham semua yang Mang Ical ucapkan. "Besok kita ulangin lagi ya," ucapnya pada bapak. "Sekarang kalian istirahat saja dulu." Hal ini berulang hingga hari ketiga. Hari di mana Mang Ical berkata pada bapak bahwa jin-jin yang dikirim Mang Dadi untuk mencelakakan ibu sudah binasa. Hanya satu yang melarikan diri. Saat ini kondisi ibu memang jauh lebih baik. Belum bisa jalan sendiri, melainkan harus dipapah. Berbeda dengan sebelumnya, ibu sama sekali tidak bisa menggerakkan kakinya. Saat ini tinggal pemulihan saja. Sekarang insya Allah istrimu sudah aman dari gangguan jin. Tapi aku khawatir jika nanti kalian pulang, Dadi akan berulah lagi. Sepertinya mereka akan menyambutmu di sana, ujar Mang Ical saat kami akan pulang. "Jika terjadi sesuatu lagi sama istrimu, segera hubungi aku." "Iya Kang, saya juga merasa seperti itu. Terima kasih banyak Kang bantuannya. Doakan kami ya Kang." Bapak berpamitan dengan Mang Ical dan santrinya. Malam itu perjalanan kami pulang dipenuhi aura ketegangan. Terutama bapak, terpancar dengan jelas sekali ketegangan itu dari setiap sudut tubuhnya. Sepanjang perjalanan ini tak ada obrolan seperti biasa di antara kami. Sesampainya di rumah, bapak turun untuk membuka pagar. Dari dalam mobil aku melihat bapak seperti sedang berbicara sendiri saat membuka pagar. "Saya siapin kopi dan susu.
Kalimat itu yang terdengar saat Bapak hendak masuk lagi ke mobil. Aku papa ibu masuk ke dalam rumah dan langsung ke kamarnya agar ibu dapat langsung beristirahat. Aku pun merebahkan diriku di sampingnya. Aku pandangi wajah ibu yang terlihat lelah. Kupeluk ibu seperti waktu aku kecil dulu ketika tidur di sampingnya. Tanpa terasa aku pun terlelap. Lagi-lagi aku terbangun karena ingin ke kamar mandi. Saat keluar dari kamar ibu dan bapak, aku melihat gelas berisi kopi dan susu di salah satu sudut ruangan. Kopi sama susu buat apaan itu, Pak? Tanyaku pada bapak yang sedang duduk di ruang tamu. Lanjutkan saja tidurmu, besok kita ke rumah nenek. Aku pun masuk ke kamarku tanpa bertanya apa-apa lagi pada bapak. Mungkin ada hubungannya dengan apa yang aku dengar tadi. Seperti yang sudah direncanakan bapak, kami pun pergi ke rumah nenek. Tapi setibanya di sana, lagi-lagi kami disambut oleh nenek yang kesurupan. Jin dalam tubuh nenek berkata kalau dia merubah sasarannya dari bapak ke aku dan sekarang ke ibu. Menurut dia, ibulah yang paling mudah. Bapak yang sudah habis kesabarannya memutuskan untuk langsung berduel dengan jin suruhan Mang Dadi dan pasukannya. Keluarga bapak yang mendengar ini tentu saja khawatir dengan bapak dan mencoba untuk menenangkannya. Tapi sepertinya bapak sudah bertekad untuk menuntaskan semuanya malam ini juga. Wah, benar-benar bawa pasukan banyak, ucap bapak sambil menatap halaman kosong saat kami tiba di rumah. Chan, kamu dan ibu tunggu di dalam. Jangan keluar sampai bapak suruh. Tapi pak, ibu khawatir. Insya Allah bu, doakan saja bapak dari dalam. Aku pun membawa ibu ke dalam dan hanya bisa melihat bapak dari jendela ruang tamu. Bapak mengambil kuda-kuda seperti orang sedang pencak silat. Sesekali bapak seperti seseorang yang sedang menebas-nebaskan pedang. Jika ada yang melihat bapak sekarang, mungkin mereka akan berpikir kalau bapak sedang latihan pencak silat. Atau parahnya, menganggap bapakku gila karena memukul, menendang dan menebas udara. Bu, bapak berdarah. Ucapku panik saat melihat bapak menyemburkan darah dari mulutnya dan jatuh tersungkur sambil memegang perutnya. Jangan keluar Chan, ucap ibu sambil menahan aku yang sedang memegang gagang pintu. Aku kembali memandangi bapak lewat jendela. Bapak masih memegangi perutnya dengan tangan kiri sambil mengibas-ngibaskan dengan tangan kanan. Sejam sudah bapak melakukan itu. Sampai bapak berjalan tertatih ke pintu. Buru-buru aku buka pintu dan memapah bapak. Aku ambilkan air minum untuk bapak agar bapak lebih tenang. Bagaimana pak? Bapak tadi kenapa sampai muntah darah gitu pak? Tanya ibu cemas. Bapak tertusuk tadi bu, jawab bapak setelah meneguk air yang aku bawa. Tertusuk bagaimana pak? Sudah bu, tak usah dibahas lagi. Yang penting sekarang ini kita sudah aman. Sudah bapak hancurkan semua. Bapak menceritakan pada aku dan ibu garis besar kejadian tadi, termasuk satu jin berumur ribuan tahun yang berhasil melarikan diri. Bapak berkata kalau saat ini tak akan ada lagi gaib-gaib yang akan mengganggu. Seminggu sesudah kejadian itu, kondisi ibu perlahan membaik. Tak ada lagi gangguan-gangguan gaib di keluargaku. Semua berjalan tenang sampai seorang keluarga bapak mengabarkan kalau Mang Dadi meninggal dunia. Saat istri Mang Dadi ingin membangunkan Mang Dadi di kamar yang biasa dipergunakan untuk ritual, dia malah menemukan suaminya sudah tak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan. Mata Mang Dadi mendelik.
Jari-jari tangannya menekuk mencakar kaku. Lehernya membiru seperti bekas cekikan dengan darah mengucur dari lubang-lubang tubuhnya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita horor kali ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Serta nantikan cerita-cerita horor menarik selanjutnya di channel Jurnal Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.